Pak Ferdi sudah terlihat di saya. Iya Pak ya. Iya, di saya sendiri juga sudah terlihat Bapak. Iya, sudah Pak, sudah. Oke. Ini Bapak senyum ini ya. Ya, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Selamat siang Bapak. Ya, Oke, silakan yang sudah bergabung mungkin bisa mencoba untuk mengaplikasikan backdrop tampilan layarnya dengan gambar background yang sudah kita kirimkan di kelas tim ya. Silakan seperti tampilan punya saya ini. Nah, silakan dicoba. Udah. Oke, Bu Iim sudah. Pak Ferdi sudah terlihat di saya. Iya Pak ya. Iya, di saya sendiri juga sudah terlihat Bapak. Iya, sudah Pak, sudah. Oke. Ini Bapak senyum ini ya. Sudah. Pak Nerkales, oke, Bu Iim. Pak Nerkales coba Pak untuk background tampilan layarnya Pak. Coba Pak. Oke. Nanti kita gunakan untuk foto bersama Pak. Backgroundnya belum bisa menggunakan. Kita belajar sama-sama. Nanti coba dilihat di layar yang atas. Ini saya tunjukkan Pak. Yang ini. Pak, yang ada titik ini Pak. Oh, Kan ini apply background. background. Oke, saya coba. Oke. Ya, silakan Pak, nanti di file backgroundnya tadi nanti otomatis akan ganti Pak. Novita, silakan. Saya belum ini Pak, belum upgrade untuk yang terbarunya ini, jadi untuk tampilan Teams-nya saya masih yang lama. Oh gitu. Oke. Oke, segera diupdate Bu. Iya. Ini yang sudah, Pak Ferdi, Bu Triana, dari PNS. Iya Pak. Ini sambil mendengarkan juga, sambil yang lain. Super sibuk ya. Ya, tapi pokoknya harus belajar ini Pak, ikuti ini. Moga bersama-sama Bu. Ye, siap. Ye. Ini saya pakai dua juga nih, laptop sama HP ini Pak. Iya. Moga yang lain jangan sampai kalah semangatnya dengan Bu Triana ini. Iya, saya juga mau izin mendua ini dengan Zoom. Sambil menunjuk yang lain Bapak Ibu. Kita awali terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam hebat. Bapak Ibu guru yang saya hormati semuanya, ataupun ada yang mungkin putrinya pendidik di UNS. Di siang hari ini, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa melaksanakan aktivitas yang insya kita dan juga orang-orang kita. Ini merupakan pertemuan yang pertama untuk pelatihan ini. Bapak Ibu, kita awali kegiatan di siang hari ini dengan doa. Semoga apa yang akan kita laksanakan berjalan lancar dan memberikan hasil yang baik untuk semuanya. Agama dan kepercayaan masing-masing.
Ya, untuk yang lain saya mute terlebih dahulu ya. Jadi terjadwal untuk pertemuan meeting baik pertama maupun nanti sampai keempat adalah di tiap hari mulai Senin sampai nanti Kamis akan kita mulai pukul 1 siang dan akan berakhir nanti pukul 15.00. Itu yang saya agendakan. Meskipun di meeting kita buka mulai setengah 1 siang sampai jam 4 sore. Okay. Setuju. Okay. Karena kita analisa efektivitas mungkin di kita, ya kita maksimalkan 2 jam mulai jam 1 sampai jam 3 tersebut. Maka saya harap mohon kerjasamanya untuk Bapak Ibu sekalian, pada pukul 13.00 semuanya sudah siap. Sehingga nanti kita bisa langsung menyampaikan materi dan tepat pukul 3 kita selesaikan. Tetapi selesai materinya, penyampaiannya. Tetapi nanti akan berlanjut dengan tugas-tugas di tiap materi yang akan kita berikan sebagai hadiah untuk Bapak Ibu semuanya. Siap. Semangat Bapak Ibu semuanya. Langsung Bapak Ibu semuanya ya. Nanti biar teman-teman yang belum bergabung segera bisa menyusul. Bapak Ibu, khusus untuk hari ini sepertinya tadi terlupa jam yang 9 tadi harusnya kita kenalan terlebih dahulu ya. Tetapi kalaupun nanti ini kita isi kenalan waktunya habis. Ya nanti kita sambil berjalan, kita bisa saling mengenal ataupun nanti siapa tahu nanti Bapak Ibu punya inisiatif untuk membuka meeting khusus perkenalan, ya nanti kita persilahkan. Bapak Ibu yang saya hormati, kita mulai untuk materi yang pertama pada sesi kali ini. Bapak Ibu sudah mendownload modul yang kita upload di materi kelas meeting, kelas di tim, sudah nggih? Sudah ya? Baru lihat tapi belum download. Sudah lihat tapi belum download, Pak. Jadi nanti silahkan yang belum mendownload, nanti bisa di-download, kemudian bisa dilihat, dibaca terlebih dahulu, supaya nanti juga akan membantu efektivitas proses pelatihan ini. Karena semestinya ya waktunya harusnya lebih panjang, tetapi karena memang di sini dari panitia menghendaki akan lebih cepat, maka ya mohon kita siasati dengan penyampaian modul di awal untuk bisa membantu penyampaian materi yang akan kita sampaikan. Bapak Ibu yang saya hormati, kita awali di sini untuk Microsoft Teams update-nya seperti yang tadi kita sampaikan. Di sana akan ada beberapa fasilitas. Ya, seperti tadi untuk settingan tampilan, tampilan yang dahulu mungkin lebih kecil, ya, untuk menampilkan peserta yang ada di kelas. Mohon maaf Bapak Ibu, suaranya mulai terganggu ya? Iya, betul Bapak, betul. Oke, ini kompresor nyala. Ya, jadi karena memang status saya di sini juga sama pendidik. Ini saya berada di workshop, kemudian saya ini mengaku di SMK Bapak Ibu. Sehingga ya seperti ini lingkungannya. Bising. Oke, nggak apa-apa Bapak, lanjut Pak. Saya harapkan nanti apa yang saya sampaikan masih bisa ditangkap dengan baik. Oke, itu ya Bapak Ibu, kita mulai. Jadi untuk update ataupun perkembangan di tampilan Teams, ya. Jadi seperti yang tadi kita sampaikan, Bapak Ibu bisa mengaktifkan tampilan mulai dari galeri, kemudian ada tampilan yang lebih luas untuk semua lebih dari 9 peserta. Ya, kita tunjukkan di sini. Ya, nanti Bapak Ibu bisa memaksimalkan fitur-fitur yang ada di Teams. Oke. Di sini ini adalah beberapa tampilan tadi sudah kita sampaikan saat penyampaian panduan atau jenis pelatihan ini. Kemudian ini tadi yang kita minta ke Bapak Ibu supaya nanti kita pengambilan gambarnya lebih baik, lebih serasi. Untuk dokumentasi Bapak Ibu nanti bisa mengaktifkan background,
ya bisa mengganti background seperti yang background yang kita kirimkan supaya nanti bisa selaras semuanya. Oke, itu adalah beberapa fungsi tambahan yang mungkin di versi sebelumnya belum ada. Dan ini hanya bisa digunakan Bapak Ibu sekalian ketika Bapak Ibu menginstal Teams pada laptop atau komputer Bapak Ibu sekalian. Oke, itu kita lewati ya Teams ya, sudah begitu mudah ya. Kita fokus ke planner-nya sekarang. Oke, Siap, Bapak. selanjutnya untuk di planner Bapak Ibu ya, kita masuk di kelas Teams. Oke. Jadi di sini kelas tim yang kita miliki adalah ini, Oke. Jadi kelas Teams untuk pelatihan ini kita beri nama level 200 Ali Ahmadi Soleh. Ini sesuai dengan format yang diminta dari panitia. Berikutnya, nah fungsi planner itu apa? Saya tunjukkan modulnya di sini terlebih dahulu. Supaya nanti kita lebih terarah, sama-sama bisa kita pahami lebih mudah. Ya Bapak Ibu, jadi di sini nanti ada fitur yang namanya Planner and To Do. Oke, jadi tujuannya apa? Fungsi dari fitur ini adalah untuk memperkenalkan aplikasi manajemen tugas yang disebut dengan Task by Planner and To Do. Ya, jadi kita bisa manajemen tugas yang akan kita berikan kepada ya mungkin peserta didik kita atau mungkin karyawan kita bagi yang punya usaha, atau manajemen di tim teman-teman sejawat kita. Nanti kita akan bisa manajemen dengan fitur ini. Kemudian yang kedua, membuat suatu project menggunakan aplikasi Task by Planner dan To Do. Oke, jadi project, manajemen projectnya bagaimana? Nanti kita bisa manajemen pelaksanaannya dengan memanfaatkan Planner and To Do ini. Lah, dulu sebelum itu sudah ada, cuma namanya adalah planner. Nah sekarang di fiturnya nanti akan memunculkan di sana adalah planner and to do. Oke. Lah fungsi-fungsi yang ada di sana itu nanti bagaimana sih caranya memanfaatkannya? Ya kita buka di sini. Caranya adalah kita buka kelas tim yang kita miliki. Kemudian di sini ya, di tampilan channel atas general ini ya, post, file, kelas, notebook, segmen, dan di sini ada simbol add and tab. Konfirmasi Bapak Ibu layarnya sudah sesuai dengan apa yang saya sampaikan? Belum, Bapak. Tampilannya? Belum kelihatan, Bapak. Belum. Belum. Yang lain? Muncul banner itu ya, Pak? Ya di sini, betul ini. Webinar, verifikasi data calon peserta. Betul. Jadi tampilannya adalah tampilan kelas tim kita. Sudah nggih? Ampun. Nah, Sudah, Pak. Sudah. sudah. Dan kita fokus di sini, tampilan channel yang atas ini. Ya, ada simbol plus di sini. Ya, jika kita arahkan kursor ke posisi tersebut, maka akan muncul tulisan Add a Tab. Kita klik. Kita tunggu. Kemudian tampilan di sini kita cari yang namanya Task by Planner and To Do. Di sini Bapak Ibu sekalian. Ya, Bapak Ibu juga bisa sekalian mau langsung aplikasi, mau mencoba pun silakan ikuti. Ya, di sini. Maka di antara fitur-fitur ini kita pilih Task by Planner and To Do. Kita klik. Kemudian di sini kita diminta untuk memberikan rencana baru. Ya, rancangan kegiatan kita yang akan kita manajemen itu apa? Kita berikan nama di sini. Ya, semisal saya di sini memberikan keterangan
tugas pelatihan. Ya, tugas pelatihan. Ya. Kemudian di bawahnya di sini ada keterangan gunakan dana dari tim ini ya. Ya kalau nggak usah kita centang. Nggak usah kita checklist. Tapi kalau kita mau menggunakan ini di sini ya kita checklist. Nah, maka di tampilan kelas kita akan muncul rancangan atau plan yang tadi kita buat. Ini muncul tugas pelatihan. Kemudian di sini dari tugas pelatihan ini kita bisa mengelompokkan, ya. Seperti tadi yang kita sampaikan bahwa fitur ini salah satunya adalah untuk membantu kita mengelola tugas yang kita berikan kepada kelompok-kelompok tertentu. Oke, sehingga nanti pantauannya lebih efektif dan bisa tertata dengan baik. Oke, kita buka terlebih dahulu modul yang kita sampaikan di sini. Nanti ada fitur di Planner 7. Nanti akan ada istilahnya bucket. Ya. Di sini adalah bagian dari suatu tugas. Oke, tampilannya adalah seperti ini. Ya, Bapak Ibu, ini tampilannya. Nah, kita bisa nanti masukkan di sini. Oh, tugas pelatihan yang kelima, kita tulisnya kepada siapa, kita buat kelompok seperti apa. Ya, semisal kita berikan nama seperti tugas pertama, ada namanya tugas planner. Ini. Kemudian nanti yang kedua bisa memberikan tugas string. Kita bisa menambahkan lagi di sini tugas power automate. Kita bisa menambahkan lagi yang keempat, bracketnya. Kita berikan tugas main craft. Seperti ini. Ya, selanjutnya ya, untuk pelajaran kita bisa masukkan di sini. Jadi di sini tugasnya apa? Untuk backup planner. Misal tugasnya adalah ini kita masukkan. Kemudian tugas ini untuk screenshot ini itu penyelesaiannya sampai kapan? Ya, dan waktu untuk menyelesaikan tugas kasih batas waktu sampai tanggal 15. Maka di sini kita masukkan 15 Juni. Berikutnya, tugas ini akan kita tujukan ke siapa? So, 36 gambar sepeda di atas ada dan ya makan mungkin kalau ingin menambahkan kita klik aja add task di sini.
Ya, membuka sampai kapan? Semisal di sini ada sampai tanggal 16. Siapa yang mendapatkan Iya. ini? Aku nggak kunci ya, Pak. Tempat sekarang. Mereka Cair we. trik novitas ini. Ya, Bapak Ibu ya. Ya sudah. Kalau kita mau yang lain, kita bisa gitu. Ya. Nanti itu bisa kita pantau. Kita bisa pantau list. Kita tampilkan list. Nanti muncul di sini ada bracket planner, di sini ada tugas screenshot. Kemudian mereka konten module. oke, kita lanjutkan. Itu yang sering. Pastikan. Oh, kita pengen memasukkan yang sama, nanti di sini bisa atau di move. Bisa kita copy di sini. Kita masukkan tugas membuat bracket. Jadi kita masukkan di bracket string sini, copy, maka di sini akan muncul item yang sama dengan pada bracket planner di sini sama. Sehingga nanti kita kelola di sini. Nah, seperti ini. Siapa yang akan kita berikan tugas ini? Oke, di sini Pak Tolis, Bu Priska, Pak Sugiono, Siki, Pak Sugiono, ya, Bu Triana, kita masukkan di sini. Ya, kemudian nanti kita bisa isi di sini ada not start, ya started, belum dimulai, progress atau complete, selesai. Ya, kita tinggal centang dulu. Kemudian jika kita ingin memberikan keterangan, ya, sebelum itu ini ada keterangan di sini. Kita mulai kapan penyampaian tugas ini, misal tanggal 14 hari ini, kemudian sampai tanggal 16. Kemudian di sini kita kasih deskripsi. Jika memang itu diperlukan untuk memperjelas apa yang kita tugaskan kepada teman-teman tadi, bisa kita ketikkan di sini. Ya, misalnya buat rancangan seperti ini dan baik dan seperti ini. Kemudian jika kita ingin menambahkan lampiran, kita bisa tambahkan lewat attachment di sini. Ya, kita bisa masukkan file, link atau share point dengan menggunakan fasilitas yang ada di and attachment. Misal saya masukkan di sini, kemudian saya kasihkan aja contohnya ya. Kita berikan contoh di sini, saya memberikan ini saja. Modul saja. Nanti ini akan masuk
penugasan tersebut. Ya, kita bisa klik di sini, show on card atau tidak. Nanti bisa coba filmnya apa. Nah, contoh seperti ini. Ya, karena kita tampilkan, maka ini muncul lampirannya seperti ini. Sampai sini bisa difahami Bapak Ibu semuanya? Bisa ya? Jangan bisa cepat, Pak. Bisa Pak, bisa. Terlalu cepat, Pak. Nanti lihat modul lagi. Iya, kita nanti bertahap, Pak ya. Ya, kita sampaikan dulu saja, nanti kalau ada yang ingin tanyakan, saya tanyakan, kita bahas berikutnya, kita bahas bersama-sama. Oke, pokoknya targetnya insya Allah semua nanti akan bisa. Oke, kita ulang lagi untuk yang bracket ketiga. Di sini, ya, jadi pada plan tugas latihan di sini kita membuat beberapa bracket. Yang pertama adalah tadi planner, kemudian kedua adalah stream, ketiga adalah power automate, dan keempat adalah Minecraft. Kemudian di dalam bracket tersebut ada beberapa tugas. Ya, jadi intinya kita detail mengelompokkan tugas-tugas yang sudah kita rencanakan. Ya, di sini untuk bracket yang pertama planner kita ada tugas membuat bracket. Kemudian yang kedua ada screenshot. Contoh seperti itu. Ini kita tugaskan ke siapa untuk menyelesaikan tugas yang pertama ini? Ya, kita bisa menentukan kelompoknya siapa sih yang akan menyelesaikan ini. Kemudian yang kedua kelompoknya siapa saja yang akan menyelesaikan ini, maka kita bisa bagi. Jadi nanti ini sangat-sangat cocok ketika nanti kita mengadakan pembelajaran pada kelas daring atau online dengan sistem pembelajaran kelompok. Yeah. Kita selaku pendidik, edukator yang memantau aktivitas dari teman-teman yang menyelesaikan tugas-tugas tersebut secara kelompok. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, jadi saya ulangi sekali lagi. Entas kita masukkan di sini tugasnya apa? Ya, power automate. Misal tugas yang pertama adalah membuat penilaian secara langsung. Contoh seperti ini nih. Kemudian kita tentukan waktunya sampai tanggal 17. Kemudian tugas ini kita berikan ke Pak Supriyono, Pak Sugiono, Kiana, Pak Soleh, Siti. Ya, kemudian kita tambahkan lagi, semisal ada yang kedua. Oh, kita nggak repot Pak kalau membuat gini, kita ingin mengopi dari sini, silahkan. Ini kita copy. Kita copy tas, kita masukkan screenshot, ada bracket power automate. Kita masukkan. Langsung masuk di sini. Tinggal kita kelola lagi untuk tugas ini. Kita tujukan ke siapa? Ya, Pak Agus, Pak Dian, Bu Fausia, Bu Erna, Bu Dwi. Ya, setelah itu, nah kita juga bisa memberikan label, Bapak. Ini ada label. Ya, supaya membedakan. Kita kasih label apa sih? Pink. Nah, ini pink, ini menarik, ini pink. Kita kasih pink. Nah, nanti warnanya pink di sini. Kemudian ini mau dimulai kapan? Ya, catatannya. Semisal in proses. Dimasukkan. Kemudian prioritasnya. Kalau memang tugas ini sangat-sangat urgent sekali, kita bisa pilih urgent di sini. Ya, mulainya kapan kita tugaskan? Misal 14 Juni. Sampai kapan?
sampai 17. Ada catatannya, kita berikan catatan di sini. Ya, selesaikan tugas ini seperti ini. Ya, kemudian di sini juga ada checklist. Kalau kita ingin memberikan item-item yang ada di sini, ya, misal di sini halaman. Ini laptop saya keyboardnya untuk itu nggak bisa Bapak Ibu, jadi saya harus munculkan di sini halaman 1. Terus ini halaman 2. Bisa copy aja ini. Halaman 2. Kemudian tadi kalau ada lampiran silahkan bisa dilampirkan di sini. Contoh saya lampirkan di sini untuk materi yang Power Automate. Di sini saya masukkan. Itu nanti Bapak Ibu bisa memberikan komentar di kolom komentar tersebut. Setelah selesai, ya kita checklist semuanya. Kita lihat nanti. Kita lihat di sini. Ini contoh nanti seperti ini, Bapak Ibu. Jadi di sini ada pink. Tabelnya tadi kita pilih pink. Bisa jadi ini sebagai nanti menggambarkan, silakan untuk membedakan tingkat mendesak atau tidaknya itu tugas yang kita berikan. Pink. Di sini ada tadi urgent, import dan yang lainnya. Ini status progresnya nanti akan muncul seperti ini. Ya, Bapak Ibu ya, seperti itu dan seterusnya. Kemudian kita bisa melihat list. Ya. Jadi list terkait dengan tugas pelatihan yang kita buat, yang kita rancang, itu kita bisa pantau di sini. Untuk backup planner, ini ada screenshot, ada di sini. Ini. Kedua. Kemudian untuk yang stream itu ada 1. Kemudian ada yang power mat itu ada 2. Kita bisa memantau di sini. Oke. Itu untuk list tugas ataupun backup yang kita berikan kepada peserta kita. Kemudian ini tampilannya untuk bot. Ya, tampilan papannya seperti ini. Kemudian untuk chat, nah seperti ini Bapak Ibu. Jadi progresnya kita bisa melihat di sini. Ya. Ada 5 tugas. Yang belum dimulai ada 3, ini statistiknya. Kemudian yang ada di tahap proses itu ada 2. Kemudian kita bisa melihat tugasnya untuk backup planner itu ada 2, berikutnya untuk stream ada 1, dan power automate ada 2. Oke, kita bisa melihat grafiknya yang ada di sini. Kemudian untuk prioritas, ya, tugas yang menjadi prioritas itu yang urgent ada 1 di sini, kemudian yang medium ada 4. Dan peserta-peserta yang mendapatkan tugas tersebut itu siapa saja, di sini akan muncul. Oke. Berikutnya untuk schedule penugasan yang kita berikan. Ya. Schedule yang kita berikan di sini lebih dari 2 itu dimulai dari tanggal 14 di sini. Yaitu membuat backup dan screenshot. Kemudian di tanggal 15 ada 3, membuat backup screenshot. Oke, ini progresnya. Jadi tanggal 14 sampai 17 di sini.
Gitu Bapak Ibu. Kemudian ini adalah tampilan, ya. Ini adalah tampilan di layar kita selaku edukatornya atau trainernya. Sekarang kalau di tampilan siswa seperti apa? Oke, kalau di tampilan siswa seperti apa? Oke, Bapak Ibu bisa melihat di tampilan layar Bapak Ibu sekalian, apakah sudah muncul tugas pelatihan? Sudah, Pak. Sudah, nggih? Sudah. Nggih. Coba dibuka Bapak Ibu. Apakah tampilannya sama dengan yang saya tunjukkan di layar monitor ataukah berbeda? Sama. Sama seperti ini? Sama. Tulisnya? Sama. Sama. Jadi di sini nanti harusnya tampilannya akan berbeda Bapak Ibu. Kenapa? Karena menyesuaikan bagi Bapak Ibu yang tidak mendapatkan tugas di screenshot, maka nanti ini screenshot tidak akan muncul. Ya, kalau di sini karena ini saya yang menyampaikan, maka di sini muncul semuanya. Tetapi nanti di peserta yang muncul sesuai penugasan yang diberikan. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, kita buka kembali untuk screenshot di sini. Ini ya, saya tambahkan screenshot Power Automate. Ya. Di layar Bapak Ibu, di kelas tim ya, bukan di layar tampilan timnya ya. Jadi di kelas yang sini Bapak Ibu, bukan di meeting seperti ini ya. Itu laptop dilempar HP kayaknya. Kita di klik tugas pelatihan, kemudian dicari ya. Berikutnya adalah screenshot Power Automate. Ada. Sudah. Coba Bapak. Ya, ada. Screenshot Power Automate. Ya, klik ya. Kemudian di sini ya, coba Bapak klik completed. Completed dah. Sudah ya? Sudah? Sudah. Sudah, Kak. Iya. Coba Jadi di hilang. checklist. Iya, di checklist. Jadi Ini. hilang. Di checklist halaman 1 diklik seperti ini, di checklist di sini. Oh, halaman. Bisa? Diklik hilang tadi, Pak. Diklik hilang, Pak. Iya. Setelah completed hilang, Pak, tugasnya. Oke, kan komplit sudah hilang tugasnya, nggih. Nanti kita cek. Coba ikuti saja, Ibu. Berarti hilang, nggih. Berikutnya untuk halaman 1 dicoba di checklist seperti ini. Halaman 1. Itu tugas yang mana itu, Pak? Oh, yang tadi hilang karena udah completed ya, hilang. Iya, nggak bisa Iya. buka ini. Ya sudah. Hilang Pak, enggak ada. Sampun. Dulu coba kita lihat dulu di chatnya sini. Iya, ini nggih, Bapak Ibu, di sini karena sudah ada complete 1, maka di sini nanti laporannya akan masuk ke kita. 4 task left. Jadi 4 tugas sudah hilang. 1, 3. Ini Putriana in progress. Nah, ini gih, Bu Fausia sudah completed, Bu Erna completed. Nah, nanti datanya akan seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita bisa memantau. Kemudian kita cek kembali di listnya.
untuk Power Automate. Oke. Ini ya, jadi karena udah mengerjakan semua, di sini hilang. Oke. Tampilannya nanti di sini. Jadi template itu sebenarnya tinggal 3. Ya, nanti kalau semuanya ngeklik completed, maka di sini nanti akan Hilang. semua. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi pantauannya kita akan lebih mudah. Nah, nanti kita bisa melihat dari warna seperti ini, hijau. Bu Fausia sekarang sudah menyelesaikan 2 tugas. Kita 2 tugas. Putri 2. Pak Dian 2. Agus 2. Seperti itu Bapak Ibu. Oke. Jadi fungsi dari fitur ini adalah untuk membantu kita memanajemen penyelesaian tugas, khususnya untuk tugas kelompok. Ternyata bisa dicari di bawah itu yang sudah kita completed, Pak. Ya, masih ada tampilannya, Pak? Oke, ternyata bisa dilihat di bawah yang setelah task itu ada yang completed itu di hide. Jadi bisa show, bisa hide memang. Kalau di tampilan kami. Ya, jadi di sini ini sekarang ini seperti ini ya. Jadi di sini akan ada record. Ya, ada laporan, ada report. So completed 2. Tunjukkan yang sudah selesai, di sini ada 2. Maka nanti kalau sudah selesai di tampilan saya, tugas tersebut akan tercoret, Bapak Ibu, seperti ini. Berarti untuk tugas ini sudah selesai semua. Ini juga sudah selesai. Seperti itu. Oke. Kita tunjukkan lagi untuk yang seperti ini. Jadi untuk Pak Dian di sini sudah selesai. Untuk screenshot ini seperti ini. Kita tinggal buka di sini. Seperti ini. Ya, telah diselesaikan. Kan ini sistemnya kelompok. Nah, ini sudah diselesaikan Pak Dian. Maka selesai, sini selesai semua. Tugas itu akan dicoret. Maka hilang. Selesai. Oke. Sekarang Bapak Ibu, bisakah Bapak Ibu salah satu nanti untuk menampilkan tampilan yang ada di layar Bapak Ibu terkait dengan materi planner ini ya. Nanti minta bantuannya salah satu. Kita lihat bersama-sama untuk tampilan di siswa itu seperti apa. Oke, siapa yang monggo yang berkenan untuk menampilkan layar kelas timnya? Bu Im? Boleh. Oke. Ini saya close dulu untuk tampilan layar saya. Silakan Bu Im untuk menampilkan tampilan layar untuk kelas timnya. Monggo Bu. Saya cari halamannya. Terus sudah muncul?
Nah, sudah Bu. Ini ya, J, betul. saya. Ya. Kemudian diapakan ini Pak? J. Nah, jadi ini, J, monggo. Ya, diapakan ini Pak? Ya, J. Jadi saya jelaskan dulu Bu, ya. Ya, Jadi tampilannya ini yang ditunjukkan oleh Bu Im ini adalah tampilan untuk layar di siswa. Ya, sebagai penerima tugas yang tadi saya sampaikan. Ya, jadi Bu Im di sini ada tugas di stream dan tugas power automate. Ya, untuk di stream Bu Im mendapatkan tugas untuk membuat bracket, dan pada bracket power automate itu Ibu mendapatkan tugas membuat penilaian secara langsung dan juga membuat bracket. Itu ya. Dan sudah diselesaikan. Ya, di sini Ibu klik completed Bu. yang mana Pak? Yang, Oh, yang ini. nah, di sini ini sudah diselesaikan oleh Pak Dian. Nah, ini baik sekali Pak Dian sudah menyelesaikan 2 tugas. Oke, jadi kan ini sistemnya kelompok, ya, sistemnya kelompok, ya, bisa diselesaikan secara bersama-sama. Ini contohnya adalah seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Yang jelas nanti di setiap anggota kelompok tugas tersebut akan muncul semuanya. Hanya untuk penyelesaiannya bisa dikerjakan secara bersama-sama. Demikian Bapak Ibu untuk terkait dengan materi planner ini. 50% sudah bisa nggih? Saya yakin lebih dari itu nggih Bapak Ibu ya. Insya Allah. Itu dulu untuk materinya. Ini sudah kita sampaikan sampai jam 2 ya ini ya. Selanjutnya kita diskusi ringan ya. Kita diskusi dengan materi yang sesi pertama ini. Ya, silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin kita bahas bersama-sama di sini. Pak Ali mungkin sekalian karena saya buka kelas boleh? Ini silakan. Ya, nanti untuk penugasan membuat task planner ini itu berarti dibuatnya di kelas level 200 Ali Ahmadi ini ya, berarti di tugas latihan ini langsung buat nambah teks gitu. Enggak Bu, bukan di situ. Nanti masuk di channel tugas. Sendiri ya berarti ya? Iya. Oh, channel tugas. Oh, enggak, siap. Berarti Bukan nanti materi kita buat di channel sendiri ya? Oke, Tugasnya pribadi masing-masing. baik, terima kasih. Ini berarti Sama. saya tutup ya Pak ya? Ya, boleh silakan. Terima kasih Bu ya. Sama-sama. Nah, tutupnya gimana? Ya. Terima kasih. Mohon izin Pak Ali. Ye. Mohon maaf sebelumnya karena saya tadi terlambat Ya, hanya silakan. mengikuti. Berarti untuk planner saya sudah download semua materi. Saya baca sekilas tadi. Untuk yang tugas pertama ini berarti saya membuat kelas, terus membuat planner di kelas tersebut. Apakah seperti Ya. itu Pak? Betul, nggih. Baik. Betul. Selanjutnya untuk siswanya saya milih dari Siswanya di sana kita bisa antar kita, Bapak. antar kita aja berarti. Sama di internal kita nggak apa-apa. Baik. Terima kasih Pak. Ye. Sudah cukup. Cukup. Ya, silakan yang lain. Bisa mengangkat tangan. Pak. Pak Nurkoles, silakan Bapak. Bapak sekalian kita kenalan. Mungkin sekalian perkenalan Bapak bisa menyampaikan nama lengkap, kemudian asal instruksinya dari mana. Monggo Bapak. Saya Nurholis dari Kota Tegal, Pak. Oh, dari Tegal, Pak. Kota Tegal. Untuk materi itu harus materi-materi yang seperti tadi misalkan planner dan yang lain-lain, atau
misalkan kita ke siswa asli materinya boleh apa tidak? Apa harus seperti materi yang di sini? Oke, teman. J, Bapak. Ya, terkait dengan konten materi untuk simulasi planner ini, silahkan Pak, kita tidak mengkhususkan sesuai dengan materi yang kita sampaikan. Bebas Bapak, materi yang Bapak ampu silahkan. Oke, kawas J. Monggo, berikutnya Bu Novita. Monggo Bu Novita, kameranya diaktifkan, bisa berkenalan Ibu. Bentar. Sudah usah diaktifkan ya Pak? Oh, diaktifkan aja Ibu, biar kita juga. Oh, monggo Bu Novita, monggo silakan. Udah loh, nggak sedih lagi. Monggo Bu. Bisa sambil perkenalan dari mana? Ya. Baik, saya dari SMP Negeri 2 Wonorejo, Kabupaten Pasuruan. Ya, ini saya. Ya, baik, yang mau saya tanyakan ini Pak, terkait tugas di text planner ini, apakah penyelesaiannya itu sampai dengan nanti siswa itu menyelesaikan tugas. Jadi kita membuat kelas, kemudian kita menambahkan text planner, kemudian kita memberikan tugas gitu ya. Apakah nanti sampai dengan siswa itu menyelesaikan tugas gitu? Atau hanya sekedar memberikan tugas aja? Seperti yang tadi kan kita sudah, karena kita di sini satu tim ya, akhirnya kita bisa menyelesaikan, bisa terlihat. Itu gimana Pak? Iya, terima kasih Bu Novita. Itu saja Bu Novita, ada yang lain? Ya, itu aja dulu Pak. Terima kasih. Saya matikan kameranya ya Pak. Terima kasih Bu Novita untuk pertanyaannya. Jadi untuk tugas planner, ataupun tugas-tugas yang lain, nanti Bapak Ibu bisa menganalisa dengan detail di rubrik penilaian yang kita sampaikan. Jadi untuk semisal hanya untuk memenuhi nilainya saja, Bapak Ibu silahkan bisa melihat rubriknya. Jadi nanti untuk tugas ini, ya nanti tidak sampai ke ada respon dari siswa yang bersangkutan, tidak sampai ke sana, tetapi hanya manajemen pembuatannya saja. Nanti akan ada catatan-catatan, supaya mendapatkan nilai maksimal itu bracketnya nanti berapa jumlahnya, tugasnya berapa, seperti nanti bisa dipantau lewat rubrik penilaian di tugas pertama ini. Begitu Bu Novita? Ya Pak Ali. Cukup, ada lagi? Cukup Pak, terima kasih. Sama-sama Ibu. Silakan Bapak Ibu yang lain. Ya, mungkin kalau siswanya nanti, kalau pesertanya ini cepat memahami ini, kayaknya nanti lebih cepat selesai kita ini. Bisa langsung tugas nanti Bapak Ibu ini. Monggo Bapak. Oke, Pak Ali mohon izin pada Bapak Ibu yang ada di ruangan ini, saya memasukkan kelas ke kelas saya. Mohon izin. Pak Sutriyono, dari mana Bapak? Saya dari Probolinggo Pak. Probolinggo sih, monggo. Ya, siap. Nanti kita saling membantu ya Bapak Ibu. Siap. Ya. Jangan semua ini. Ya. Saya hanya memasukkan teman-teman yang ada yang hadir di ruangan ini aja, karena kalau yang lain kan belum izin. Jadi saya mohon izin pada teman-teman yang ada di sini untuk memasukkan ke kelas saya. Matur nuwun. Oke. Untuk penamaan kelasnya apakah ditentukan Pak Ali? Bisa Pak. Silakan bebas saja Pak. Yang penting menarik Pak. Baik, terima kasih. Sama-sama Bapak. Silakan. Berikutnya kalau ada yang ingin bertanya. Saya Pak. Bu, Briana, Pak. Sana, monggo Ibu. Silakan. Ini saya sampai sekarang belum bisa nambah untuk memberi tugas, plusnya belum ada. Mungkin adakah peserta juga seperti itu? Saya tadi lihat yang punyanya Bu siapa tadi juga. Atau itu secara sistem atau gimana itu Pak? Kok belum keluar plusnya ini? Atau nuwun. Jadi memang beberapa kasus sering Bu muncul seperti itu. Nanti kita coba lagi. Yang pertama solusinya, nanti coba setelah selesai ini, Ibu
otomatis kan keluar. Tim dikeluarkan dulu, nanti coba masuk lagi, Bu. Seperti itu. Ya, nanti kalau mungkin masih ada kendala kembali, nanti coba sampaikan, ya. Mungkin saya juga belum sampai detail itu, nanti saya akan coba tanyakan kembali ke masternya yang lebih tahu, Ibu. Oh ya, baik. Gitu, Bu, ya. Ya, sementara saya nggak bisa menjawab detail untuk itu. Ya, Bu Novita, kembali silakan. Ini Pak, kan kita kemarin itu juga sudah diseminasi dan kita sudah punya kelas gitu ya Pak. Kalau seandainya kita tambahkan text planner-nya di kelas itu bagaimana Pak? Ya, jadi gini saja Bu, jadi kembali lagi nanti dilihat rubriknya, kalau emang tidak ada yang membatasi itu silahkan, tidak masalah. Baik Pak. Jadi, Saya malu dengan teman-teman yang di sini Pak. hah? Kok malu? Malah saya yang kaget sama Ibu. Ternyata sudah diseminasi. Kelasnya Ibu itu trainer semestinya, ya kan? Diseminasi yang itu Pak, level 100 kemarin. Nah, yang TOT kan sama Bu, saya juga baru kemarin. Ya, jadi levelnya Ibu itu harusnya trainer di sini semuanya ini. Iya Pak. Ya gitu aja Pak Ali, terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Silakan Ibu. Bu Triana, bertanya kembali. Bu Triana, konfirmasinya apakah Bu Triana ingin bertanya kembali? Ya, kalau tidak mohon untuk diturunkan tangannya, Bu. Ini masih angkat tangan, Bu. Monggo yang lain kalau ada yang ingin ditanyakan kembali sambil kita berjalan. Ini ada Bu Mareta. Bu Mareta bisa menyapa kami di sini? Pak, masih ada persoalan ini sambil pendengaran karena masih ada kegiatan sama siswa, jadi sambil mendengarkan, mohon maaf. Oh, gitu. Ya, sama seperti yang jelas ya. Kemudian Pak Yusuf, Muhammad Yusuf Bahtiar. Pak Muhammad Yusuf Bahtiar, bisa konfirmasi atau memperkenalkan diri kepada teman-teman di sini? Belum ada tanggapan? Kemudian Bu Priska Arening Tias. Di sini. Sekalian kita mencoba untuk mengefektifkan penggunaan Microsoft Teams untuk pembelajaran berbasis online. Lewat Adian. Wah, ini pada kemana ini? Ayo silakan yang belum memperkenalkan diri daripada saya absen satu-satu. Tetap di sini walaupun nggak bisa praktek nih. Tuh, Bu dosen tuh masih tetap di Bu Triana mungkin bisa ditunjukkan Bu tampilan untuk tadi kelas tingnya yang tidak muncul simbol plusnya tadi, Bu. Oh ya, sebentar. Itu Pak, seperti itu. Ini nggak ada itu, masih seperti ini. Di itu trimornya itu diklik tampilnya seperti apa, Bu? Yang mana Pak? Yang mana? Oh, yang atas tadi itu kan ada trimor anak panah itu. Ini? Oh, G. Jadi plusnya di sini nggak ada. Jadi saya hanya bisa nerima tugas.
Mungkin saya masih jadi siswa nih. Nah, mungkin status itu yang mempengaruhi juga, Bu. Ya, belum jadi teacher. Iya, ibu ini Ibu sebagai siswa, saya- mungkin buat Iya. kelas baru aja. Saya masih jadi teacher ini, jadi siswa nih. Ya sudah, nanti saya pamit dari grup ini. Jangan. Kan, Oke, ini Bu Triana. Ya. Ibu bisa buka kelas yang lain. Mm-mm. Ini itu Ibu klik. Ibu sudah punya kelas kan di tim? Mungkin ketika mengikuti di kelas di level sebelumnya, kalau Ibu sudah memiliki kelas yang mana Ibu statusnya sebagai teacher atau lecturer atau owner di sana, nanti Ibu bisa mencoba di kelas tersebut. Bu, klik yang bagian bawah itu, Bu, join or create a team, Bu. Yang mana, yang mana? Join, Ini join ya? nah, itu, klik ya, oke. Oh, Terus, ini. create team. Mm-mm. Nah, Oke, silakan. kelas, Ini ya. ya. Terus tulis nama Ibu. Level 200. Next, Ya. ya. Masukkan Sutriono ya, itu harus Oh, pilih. ini ya. Mm-mm. Terus? Add. Add. Oke, close. Nah, udah coba di plus bisa nggak? Itu sudah muncul Bisa. Ibu. Yes, Oh, ada. sudah ada. Ya. Nah, terima kasih. Jadi Bu. saya itu ikut pelatihan ini tahun 2018 Pak, yang level 100 itu. Dengan Microsoft langsung. Ye. Yes. Jadi kesimpulannya Belum sudah. daring. Jadi pelatihannya saya belum pakai daring itu. Oh gitu. Yeah, Gimana? belum daring tapi luring Di mana Ibu dulu? di UNS Pak. NS. Yeah, saya barengannya dengan Pak Sakroni itu. Jadi bisa disimpulkan Bu, ya. Jadi status kita di kelas tersebut yang tadi menentukan ada tidaknya fitur untuk planner. Itu gitu. Iya. Oke, terima kasih Pak. Oh, terima kasih Pak. Materinya, gitu. Itu alhamdulillah dapat ilmu lagi. Ya, terima kasih Pak Sutriono Haryadi. Ya, seperti itu. Yang lain? Ada yang ingin ditanyakan kembali? Cukup ya? Cukup. Alhamdulillah, senang sekali ya. Ini Bapak Ibu, jadi materi untuk yang pertama tadi ya sudah kita sampaikan. Jadi materinya adalah sedikit tambahan tentang Microsoft Teams. Kemudian yang kedua itu adalah materi tentang Microsoft Planner. Ya, jadi fiturnya tadi sudah kita simulasikan. Berikutnya setelah Bapak Ibu mendapatkan materi yang tadi kita sampaikan, nanti akan ada hadiah. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, saya nggak bohong Ibu, jadi janji saya akan saya tepati. Oke, saya berikan hadiah kepada Bapak Ibu sekalian, berupa tugas Bapak Ibu. Oke, jadi tugasnya sudah kita sampaikan di channel tugas, nanti Bapak Ibu silahkan buka, kemudian dibaca dengan teliti Bapak Ibu, khususnya di rubriknya. Ya, sehingga Bapak Ibu minimal penuhi rubrik yang ada. Ya, penuhi rubrik yang ada. Jadi yang paling utama dan pokok itu adalah kriteria-kriteria yang ada di rubrik tersebut. Setelah itu baru Bapak Ibu silahkan mengembangkan planner tersebut lebih lanjut lagi. Itu Bapak Ibu yang saya hormati. Boleh Oke, sebelum kita. Iya, Bapak silakan. Di channel itu ada assignment dan tugas pelatihan. Yang saya kerjakan yang assignment, apa yang tugas pelatihan? Iya, saya tunjukkan, saya tampilkan aja Bapak, nggih, nanti biar kita sama-sama persepsinya. Ya, saya tunjukkan di sini. Nanti Bapak Ibu
mengerjakan di sini ya. Jadi untuk tugas pelatihan tadi hanya sebagai bahan simulasi saja. Bapak dan Ibu nanti mengerjakannya lewat channel ini Bapak Ibu. Tugas. Kemudian di sini ya nanti ada tugas 1 planner. Nanti silakan Bapak Ibu kerjakan di sini. Ya, nanti di sini. Oke. Pak Setriono. Nggak usah membuat kelas, Pak. Nggak usah. Jadi gini Bapak, dilihat tadi rubriknya. Jadi untuk membuat planner, status Bapak itu kan harus menjadi teacher atau ownernya. Kalau Bapak sudah punya kelas, nggak usah membuat kelas lagi, nggak apa-apa. Jadi hanya penuhi seperti yang ada di rubriknya saja. Ya, tetapi kalau seperti kasusnya Bu Triana tadi, karena belum memiliki kelas, di mana beliau selaku sebagai teachernya atau ownernya, maka otomatis harus membuat kelas terlebih dahulu. Mekaten? Bisa dipahami, Bapak? Oke. Ada lagi? Sudah bisa dipahami, guys? Sudah jelas semuanya ya? Insya Allah. Alhamdulillah. Kalau sudah jelas, saya mohon bantuannya Bapak Ibu untuk mengaktifkan kamera. Alangkah bagusnya kalau background-nya juga dan tadi nanti kita screenshot, kita foto bersama Bapak Ibu semuanya. Saya belum install aplikasi ini pakai browser, makanya nggak bisa. Oh iya, kalau browser nggak bisa, harus pakai yang Teams desktop. Silakan diaktifkan dulu semuanya, Bapak Ibu sekalian. Kita hitung 3 kali, nanti kita ambil gambarnya. 1. Ya, Bu Novita masuk, Pak Yusuf ini kemana ini Pak Yusuf ini? Kita hitung 1, 2, 3. Sekali lagi Bapak Ibu ya. 1. Bu Marita layarnya terlalu dekat itu sehingga nggak kelihatan kameranya. Bu Priska juga kameranya agak terlalu dekat. Oke, kita foto lagi 1, 2, 3. Ya, sudah Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu yang saya hormati, saya tanyakan kembali, masih adakah Bapak Ibu yang ingin menanyakan terkait dengan materi yang pertama ini? Sudah tidak ada? Jadi sudah cukup kalau tidak ada, cukup Pak.
Ya. Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan untuk materi yang pertama kali ini. Kita tutup kegiatan pelatihan keterampilan digital abad 21 level menengah untuk pertemuan yang pertama dengan materi Microsoft Teams dan Planner dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dipersilahkan. Cukup, terima kasih. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada sesuatu yang kiranya tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Dan terima kasih atas kerjasamanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.